Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita sambung bahasan kita asbabun nuzul tematik yang berkaitan dengan masjid, tentang menghadap kemana saja. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilakukan dengan menghadap kemana saja yang diyakini kebenarannya. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW beribadah, sholat itu menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Namun ketika hijrah ke Madinah, beliau dan umat Islam justru kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengubahnya kembali menghadap Ka'bah. Dalam kaitan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wajah di sini jangan dipahami muka kayak kita, artinya kita bisa sholat menghadap kemana saja. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Pelajaran apa yang kita ambil dari kisah ini? Pertama, umat Islam tidak boleh resah soal menghadap kiblat dalam sholat. Bila tidak tahu persis kemana arah yang sesungguhnya, boleh menghadap kemana saja. Jadi maksudnya boleh menghadap kemana saja kalau tidak tahu arah kiblat yang sesungguhnya. Bahkan sekalipun tahu ini bukan menghadap kiblat, kalau tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Misalnya lagi naik kereta, keretanya kemana? Keretanya ke Cirebon, keretanya ke Tegal, dan seterusnya. Itu nggak kemana tuh kalau begitu? Ya, jadi kita sudah tidak berpikir lagi soal ini menghadap kemana. Kalau kita sholat sambil duduk di kereta, menghadap mana ini? Apalagi bangkunya berhadap-hadapan. Naik pesawat begitu juga. Kita boleh menghadap kemana saja kalau kita tidak tahu atau tidak mungkin. Nah, kalau di tempat-tempat biasa, sekarang sih sudah tidak alasan tidak tahu. Karena sudah dikasih punya HP bisa
menunjuki arah kiblat. Terus ada saat kita nginep di hotel. Nginep di hotel, masuk kamar, lihat ke atas, oh ada panah. Ini arah kiblatnya ke sana, misalnya begitu. Ada tanda panahnya. Tapi ada juga tuh Pak, saya nginep di hotel, masuk, wah ini tanda panah. Buka laci, kan ada mejanya tuh. Buka laci, oh, ini dia arah kiblatnya. Arah kiblat tuh diumpetin di laci. Ada hotel yang begitu Pak, arah kiblatnya di laci. Kalau di Jakarta itu di Arya Duta yang di dekat Tunjukkan, pernah juga nginep di situ. Ada acara arah kiblatnya di petunjuk kiblatnya di laci. Nah, ketika niat beribadah kepada Allah, semua arah adalah milik Allah. Allah tidak mempersoalkan dari segi arah, mau mengarah ke barat, mau mengarah ke timur, ke selatan, ke utara. Kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa, atau tidak tahu. Saya pernah Pak pergi dakwah di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Itu saya di sana nggak ada hotel, menginap di rumah seorang ustaz yang jadi panitia. Itu saya nanya sama anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil, saya tanya, kalau sholat menghadapnya kemana deh? Dia tunjuki sana. Ya udah saya sholat ke depan. Ketika sedang sholat, itu bapaknya masuk ke kamar itu. Bapaknya masuk. Loh kok ngadep sini? Diarahkan ke arah yang benar. Misalnya tadinya ngadep sana, nggak ngadep sini. Saya ngikut aja, perbaiki. Karena anak kecil nggak tahu. Saat kita tidak tahu arah kiblat di suatu daerah, hal itu bukanlah alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Kenapa nggak sholat? Habis nggak tahu ada mana, udah nggak usah sholat daripada salah. Nggak boleh begitu. Kalau kita tidak tahu arah kiblat, yang penting sholatnya, bukan menghadapnya. Ya dulu-dulu karena belum ada handphone kayak sekarang, itu kalau di alam terbuka, misalnya pergi ke gunung, camping, kadang-kadang patokan kita melihat sinar matahari kan, melihat sinar matahari. Cuma lagi mendung, kabut, nggak kelihatan itu matahari. Sudah sholat nggak ada mana saja. Kalau ternyata ada orang situ terus memperbaiki arah kiblat kita yang salah, ya nggak apa-apa, kita terima. Sehingga 2 rakaat ngadep sana, 2 rakaat ngadep sana, nggak apa-apa. Jadi karena dalam konteks ini yang penting adalah pelaksanaan sholatnya, bukan menghadap. Nah sekarang bagaimana kalau harus mengubah arah kiblat? Karena sesudah diukur ulang kalau zaman sekarang, ternyata kiblat kita ini gak pas, terus diubah.
ketika arah kiblat sholat kurang tepat, maka kaum muslimin harus mengubahnya sesuai dengan ukuran yang benar dan diukur oleh orang yang ahli. Namun posisi bangunan masjid tidak usah diubah, karena yang harus diubah hanya arah sholat. Dalam satu riwayat, Ibnu Ishaq berkata, Ismail bin Khalid memberitahu saya dari Abu Ishaq. Dia berkata, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarah dalam sholatnya itu ke Baitul Maqdis. Ketika itu beliau sering melihat ke arah langit, menanti-nanti perintah Allah. Allah kan tahu hatinya Nabi. Nabi itu punya mau sholatnya menghadap ke Ka'bah, ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Masjidil Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit. Nabi sering melihat ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang diberi Alkitab, maksudnya Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Terus ketika arah kiblat diubah, timbul keraguan tentang sholat yang sudah dilakukan sebelumnya. Sampai sekarang itu orang suka ribut, konflik, karena arah kiblat yang diubah. Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kalau kiblat kita ubah arahnya sholat, berarti orang tua kita dulu nggak sah dong. Orang yang meninggal, kakek kita nggak sah dong sholatnya. Gak ada urusan dengan orang tua, gak ada urusan dengan kakek yang sudah meninggal. Mereka udah gak ada masalah. Hal ini memang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Maka Allah menjawab dengan menurunkan firman-Nya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula telah
kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, maksudnya Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, kita tahu bahwa pemindahan arah kiblat di Madinah yang sudah berlangsung menghadap Masjidil Aqsa itu selama 17 bulan, 16 sampai 17 bulan, setahun lebih. Nabi waktu itu lagi sholat asar. Itu sholat asar kan 4 rakaat, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa ke arah sana. Lalu diturunkan ayat ini, Nabi diperintah langsung pindah arah kiblat, lalu kiblatnya menghadap menghadap Ka'bah. Maka tempat di mana Nabi sholat itu kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Dalam satu sholat, 2 rakaat menghadap ke sana, 2 rakaat menghadap ke sini. Gitu. Itu lagi sholat, dipindahkan kiblatnya. Maka di masjid-masjid tidak usah ribut kalau ternyata setelah dicek ulang, diukur ulang, arah kiblatnya menjadi harus sedikit ke kanan 10 derajat atau 15 derajat, atau ke kiri. Ada Pak, arah kiblat ke kiri. Setelah diubah harus ke kiri. Ke kirinya agak ke kiri lagi. Sholat yang tadinya ada di sini misalnya, terus ke kiri sana pojok. Kenapa bisa begitu ya? Ya mungkin dulunya waktu bikin masjid, bikin musola itu tidak diukur secara cermat. Karena kalau dulu orang dulu nggak pakai kira-kira, kayak kira-kira lihat matahari aja. Apalagi ada cerita orang Suriname. Suriname itu dulu dijajah oleh Belanda. Kemudian orang-orang Jawa yang dijajah itu kan Belanda menjajah sini juga, menjajah Suriname juga, sehingga orang-orang Jawa dibawa ke sana, dipekerjakan. Nah, namanya orang sini itu punya istilah, kalau sholat itu ngadep ngulon. Ngulon itu barat, wetan kanan, timur, kulon itu barat. Patokannya begitu aja. Jadi kalau sholat ngadep ngulon. Nah, ketika dia ada di Belanda, dia tetap ngadep ngulon. Padahal arah Ka'bah kiblat itu ngadep wetan.
Kalau di sini ngadep ngulon, kalau di sana ngadep wetan. Dia karena patokannya ngadep ngulon, ya ngulon aja sudah. Tetap ngulon. Pelajaran yang dapat kita ambil, arah kiblat yang benar harus ditetapkan pada masjid kita masing-masing agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan sholat. Bila posisi masjid tidak secara langsung menghadap kiblat, setelah dilakukan pengukuran ulang, maka bukan masjid yang harus dipugar, tapi arah sholatnya saja yang harus disempurnakan. Tapi kurang enak Pak Ustaz, biasanya kita lurus saja jadi ke kanan atau jadi ke kiri. Itu bukan soal perasaan, bukan soal enak ke enak, tapi soal mana yang tepat. Kementerian Agama itu kan sudah mempersiapkan orang untuk mengeluarkan sertifikat pengukuran ulang arah kiblat. Jadi tim Kementerian Agama datang mengukur, kemudian dikasih sertifikat penjelasan masjid ini seharusnya arah kiblatnya begini, ukurannya begini. Nah, hikmah penentuan Ka'bah sebagai arah yang dituju oleh orang yang sholat adalah menyatukan perasaan mereka dan membatasi tujuan kepada zat Tuhan yang suci sebagai simbol kehadirannya. Jadi kalau sudah semuanya menyatu ke arah kiblat, arah Ka'bah, itu kan perasaannya juga mesti menyatu. Jadi makna simbolik bahwa kaum muslimin itu sesudah sholatnya satu arah kiblat, maka mestinya perasaannya, jiwanya menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang sholatnya sih udah menghadap Ka'bah semua, tapi perasaannya belum, pikirannya belum, jiwanya belum, sehingga terjadi pertentangan, terjadi konflik sesama kaum muslim. Bila arah kiblat disesuaikan, maka orang-orang terdahulu yang sudah sholat, orang-orang tua kita yang sudah sholat dengan arah kiblat yang lama, tidak perlu dipersoalkan. Gak perlu dipersoalkan, gak apa-apa, gak salah, karena tidak diragukan bahwa sholat mereka sah. Kenapa? Karena dia niatnya menghadap kiblat, niatnya menghadap kiblat. Jadi sah sholatnya, gak usah dipersoalkan. Nah, ke depan karena kita ukur ulang, oh ternyata kita harus perbaiki arah kiblat, ya sudah perbaiki. Jangan bawa-bawa perasaan dengan orang tua kita yang dulu. Nah, di sini penting untuk mendapat perhatian kita semua soal arah kiblat yang tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita sudah sampaikan kepada ahlinya, Bahkan setahun 2 kali itu sinar matahari bisa jadi patokan, karena sinar matahari ini persis di atas Ka'bah. Saya lupa itu tanggal berapa, 2 kali dalam setahun. Jadi kalau mau mengukur arah kiblat yang tepat dengan melihat alam, maka itu lihat sinar matahari pada tanggal tersebut, pada jam tersebut. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Ya, silakan.
kalau masjid manapun kalau arah sholatnya tidak tepat harus diperbaiki. Nah, kalau Istiqlal saya nggak tahu arahnya tidak tepat, saya nggak tahu, nggak pernah ngukur juga. Nah, kalau memang betul, ya itu kewenangan Kementerian Agama untuk mengubah arah kiblat sholat, bukan arah masjidnya. Ya, di Eropa, di Amerika itu kan ada masjid-masjid bekas gereja, Ternyata waktu saya sholat di Den Haag, termasuk waktu saya sholat di Sydney, ada masjid bekas gereja. Ini arahnya, yang saya nggak tahu ya. Yang penting saya sholat di situ, arahnya nggak miring gitu, pas dengan arah tembok. Jadi tidak ada perubahan. Artinya karpetnya nggak dipasang miring-miring gitu, tepat. Begitu Pak? Ya, silakan. Di Akhlak Malaysia. Ya. Nah itu kan dia Papua sifatnya miring kita andal. Karena kan karena COVID, kembali sesuatu, kembali diangkat, sekarang miring lagi, jadi ada andalnya lurus panggung lagi. Itu gimana? Ya, saya juga tidak tahu itu kebijakan pengurusnya bagaimana. Dulu saya pernah sholat dengan menghadap lurus begini kan, lurus seperti biasa. Tapi kemudian sholat itu berubah agak ke kanan. Tapi terus balik lagi ke semula. Apa karena diukur ulang lagi? Saya nggak tahu. Itu kadang-kadang cuma menyangkut estetika saja, menyangkut keindahan, kebagusan dalam pandangan, bahwa kalau arah kiblat ke kanan kayaknya kurang bagus, enakan lurus saja, bukan soal perasaan. Yang saya sih khususnya mungkin karena diukur ulang lagi dengan cermat, bahwa sebenarnya tidak salah arah kiblatnya, gitu bisa mungkin aja. Jadi saya pernah, sementara ada masjid lain itu arah kiblatnya diubah, tapi terus karena terlalu ke kanan miringnya itu, sementara masjid itu memanjang. Melebar, maksudnya melebar. Jadi kalau ke kanan, itu tambah gak enak dari segi perasaan. Tapi terus diubah lagi, nggak tahu. Sementara ada juga jamaahnya yang tetap ke kanan, agak ke kanan. Dia aja sendiri yang agak ke kanan. Nah, disinilah perlunya memahami masalah ini, bukan soal indah tidak indah, bukan soal estetika, bukan soal enak tidak enak, tetapi mana yang benar. Kalau arah kiblat itu benarnya ke kiri, arah ke kiri, ya sudah ke kiri. Kalau harus ke kanan sedikit, ya ke kanan. Karena format bangunan kita atau bangunan masjid-masjid mungkin saja dulu tidak diukur dengan alat ukur yang tepat, cuma kira-kira kali yang saya tahu. Nah, disinilah pentingnya keputusan kebijakan pengurus masjid memastikan bahwa arah kiblat kita begini, maka mulai sekarang
Baik. Jadi pembuatan dari awal kan ya. Pembuatan dari awal pastinya kan sudah mengundang ahlinya kan ya. Nah, iya. Dari awal kan pastinya sudah mengundang ahlinya kan ya. Ahli kita lah. Ya. Yang belum tentu juga. Belum tentu juga waktu membangun dulu dia mengundang ahlinya dalam soal itu. Orang-orang tua kita dulu bisa jadi cuma berpatokan menghadap ke barat misalnya. Kalau kemarin itu ya, kalau ada pergeseran bumi yang lagi belum berubah. Ya. Jadi kan ada satu masa pergeseran bumi, jadi terus pemerintah berubah. Ya. Jadi suatu saat berarti bisa berubah lagi. ya, itu nanti minta penjelasan kepada ahlinya. Apakah betul bumi itu karena mengalami pergeseran, lalu bangunan bisa jadi berubah arah? Itu saya tidak ahli kan. Soal-soal seperti itu ahli bumi yang harus menjelaskan itu. Nah, seandainya memang karena ada gempa, ada peristiwa-peristiwa apa, kemudian yang menyebabkan tanah ini bergerak, lalu bangunan jadi berubah arah, sehingga yang tadinya menghadap ke barat jadi agak bergeser, ya nggak apa-apa, arah kiblatnya diubah lagi. Kalau memang betul ada pergeseran bumi yang menyebabkan arah bangunan juga berubah. Nah, kalau dulu ada gempa di Palu itu kan bukan pergeseran bumi, tapi pergeseran tanah yang bergeser, kayak longsor gitu kan. Saya tidak tahu apakah gempa di Palu itu sampai menyebabkan bumi jadi berubah arah, bergerak. Itu yang saya tidak tahu. Setahu saya itu peristiwa pergeseran tanah, karena ada kayak ada penyedotan tanah ke dalam bumi ini yang menyebabkan yang sana ketarik, sehingga rumah itu bisa pindah lebih dari 100 meter tanpa mengalami kerusakan yang berat. Baik. Ya, silakan Pak. Kendaraan. Ya. Untuk menghormati waktu kita sholat dengan akad kita adanya gitu. Ya. Jika kita sampai masjid, apa kita harus sholat juga? Ya. Karena Allah SWT sholat di kendaraan itu sholat sunnah. Ya. Kalau kita tidak terkejar waktu, misalnya saya ke Papua, pesawat berangkatnya jam 12 malam, jam 12:30 malam, nyampe di sana di Timika misalnya, bulan Agustus lalu saya ke sana ke Timika, nyampe di sana jam 7.30 waktu setempat. Subuhnya saya di mana? Subuhnya di pesawat. Ya sudah, sholat sambil dulu. Tapi kalau memungkinkan saya sholat di sana, ya di sana. Misalnya saya berangkat jam 12:30 siang, pesawat berangkat 12:30 siang. Itu kan berarti naik pesawatnya misalnya 11:30 atau jam 12 paling lambat. Ketika waktu zuhur tiba, naik pesawat, dipanggil. Sampai di sana jam 3:30. Maka saya sholat zuhurnya di sana.
terakhir. Masih bisa. Jadi saya nggak usah sholat di pesawat, karena masih bisa menjangkau. Tapi kalau nggak bisa, atau kalau memang mau, ya boleh aja. Konteksnya menghormati waktu. Sehingga kalau udah sholat, ya sudah sah, nggak usah sholat lagi. Begitu. Udah gugur kewajibannya. Ya, silakan. Jadi itu waktu mengurangi ya. Masih ini. Ya, jadi ada apa namanya dari orang kaminya ya. Tapi kan dia nggak, dari kementerian kan nggak ada laporan tua masih ini harus begini ya. Artinya dia nggak ada kementeriannya. Tapi kan nggak harus harus bekerja sekarang gitu kan. Karena dari pemerintah maksudnya. Jadi kan masih lagi yang masih menghadap ya hasilnya. Ya, jadi ini ada maksudnya ada beberapa. Ada yang sudah lulus, ada yang sudah lulus, dan banyak yang belum lulus sebetulnya. Ya. Tapi terus yang ini juga. Ya, gimana? Ya. Daripada pro kontra, lebih baik undang dari pemenang, minta diukur ulang, lalu dia keluarkan sertifikatnya bahwa masjid ini sudah diukur ulang dengan arah kiblat sebagai berikut 1, 2 dan seterusnya. Dibuatkan gambarnya, terus nanti sertifikatnya, keterangannya dilaminatif, dikasih list, pasang di tembok sekretariat atau di tembok ruang sholat, itu terserah. Kalau memang masih ada pro kontra. Tapi kalau sudah yakin, yang penting yakin. Ini udah diukur ulang. Misalnya nih sekarang begini, udah diukur ulang, yakin begini, sudah. Tapi kalau masih ada pro kontra, jangan sampai ada orang nanti sholat, yang satu ngadep begini, yang satu ngadep begitu. Jadi mana yang benar? Jadi kalau masih ada perbedaan, lebih baik cari penengahnya. Penengahnya itu bisa lewat Kementerian Agama. Saya tidak tahu apakah itu cukup dari KUA atau Kandepak, kan pemenang tingkat Jakarta Barat. Karena sebenarnya urusan-urusan Kementerian Agama di tingkat kecamatan itu KUA. Cuma persepsi kita tentang KUA apa? Nikah. Bukan cuma nikah. Nikah salah satu. Begitu Pak. Hah? Bukan kalau dilurusin lagi. Sekarang ini kenapa begini? Kenapa miring? Kenapa miring? Diukur. Siapa yang mengukur? Pakai alat ukur apa dan seterusnya. Kalau udah yakin ya sudah, nggak usah ribut. Kalau yakin, kenapa? Jangankan ini udah yakin, yang kita tahu aja bahwa ini bukan arah kiblat. Kalau nggak memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kayak di kendaraan. Ya, kalau saya menuju Papua, berarti mengarah ke timur ya. Menghadapnya ke timur. Kira-kira begitu Pak. Maka dimusyawarahkan saja pengurus musyawarah membicarakan masalah itu. Kalau sudah, jadi jangan pakai perasaan ya. Kalau musyawarah itu jangan pakai perasaan. Enakan lurus, jangan pakai enakan lurus. Bahasanya jangan pakai enakan lurus, nggak enak miring, bukan begitu. Tapi dimusyawarahkan, lalu kita merasa perlu misalnya mendatangkan pihak Kementerian Agama sebagai penengah untuk mengukur ulang.
Tapi kalau sekarang sudah oke, yakin, mantap, ya sudah. Tapi kalau masih belum yakin, minta Kementerian Agama untuk mengukur ulang. Begitu aja, Pak. Baik, ada lagi? Jadi ketika kita tidak tahu kemana arah kiblat, sholatlah berdasarkan keyakinan. Udah, ada begini aja. Yakin saya. Kalau kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Tapi kalau lagi sholat, kita lagi sholat menghadap ke sana, selatan. Lagi sholat ternyata ada orang memperbaiki arah kiblat kita. Misalnya dengan cara dipindahkan, gitu. Ya kita ngikut aja, mungkin orang sini tahu arah kiblat mana. Jangan tuh orang malah disikut. Lo ngapain? Gue lagi sholat diganggu. Dan lu lagi sholat kenapa ngomong? Jadi nggak begitu. Kalau orang itu tahu bahwa arah kiblat kita salah, kita siap aja diperbaiki. Kenapa? Itu tidak merusak sholat kita, tidak. Oh, Nabi tadi 2 rakaat ke sana, 2 rakaat ke sini. Enggak apa-apa. Begitu. Maka menghadap kemana saja dibenarkan kalau memang kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu di satu tempat, mencari tahu, cari tahu. Kadang-kadang kalau saya nginep di hotel itu nggak selalu ada tanda tadi itu, apalagi di daerah-daerah minoritas. Saya nanya petugas hotel, apa cleaning service, apa yang suka rapi-rapi kamar, menghadap kiblat mana ya? Gak tahu saya bukan orang Islam. Misalnya, ya sudah. Tapi saya pernah dikasih alat. Dulu ada orang kasih alat dilaminati plastik, wooden ini. Itu pakai air untuk arah kiblat. Pakai air dia diambangkan, dia ada tanda panahnya, nanti dia nyari sendiri itu arah kiblatnya. Dan itu saya coba di beberapa daerah, di beberapa tempat, ternyata cocok arah kiblat dari alat, katanya itu dari buatan IPB atau orang asing. Baik, begitu Pak. Ya, satu lagi. Ya, untuk menghindari keraguan, kitanya harus yakin. Apalagi sudah mustaqbilal kiblat, harusnya tambah yakin. Seandainya meskipun arah kiblat kita salah, kita nggak usah ragu. Itu seandainya salah, kita nggak usah ragu. Karena kita memang ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di Mekah itu kan ada Ka'bah, orang semua menghadap Ka'bah. Tapi saya pernah juga melihat orang menghadap tembok. Kenapa? Karena kebiasaan dia, kalau dia nggak dapat tempat di dalam, dapat di luar sana. Kalau di luar kan ngikuti aja, ngikuti tembok. Mengikuti tembok. Ketika di Masjidil Haram, dia ngikuti tembok juga. Karena
kadang-kadang dapatnya di luar dia, di halaman masjid itu, dia di luar menghadap tembok. Ya kalau menghadap tembok itu ke sana, padahal Ka'bahnya di sini. Ka'bahnya di tengah ini kan, tapi dia ngadepnya ke sini. Makanya sekarang dengan bangunan sekarang itu di luar juga dikasih garis lintas kemana arah kiblat, di mana Ka'bahnya itu. Jangan sampai orang ikuti tembok aja kayak kampungnya. Nah di sini kalau orang dapat sholat misalnya di luar, jangan ngikuti tembok juga. Kenapa? Ini satu ini. Sehingga di luar pun dikasih garis. Baik. Cukup ya. Yang bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan